Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ellen Salsadila dengan NIM 2104211000115 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang meliputi 1. Pengertian filsafat. Kedua, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat yang terbagi menjadi dua, yaitu genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang ketiga, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kelima, fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita praktikkan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Filsafat sendiri merupakan bentuk kata Arab, yaitu falsafah. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, and Nolan sebagai berikut. Yang pertama, informal. Dengan pengertian, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua yaitu formal, dengan pengertian filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, secara komprehensif, filsafat yang memiliki arti yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Lalu, ada analisis linguistik, yang berarti filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir ada aktual fundamental, yang memiliki arti filsafat yaitu sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat yang dibagi menjadi dua, yaitu ada genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Drijjarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Yang kedua itu filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dibakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat, yang mencakup 3 dimensi, yaitu 1. Landasan ontologis, yang kedua, landasan epistemologis, yang ketiga, landasan aksiologis. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu
pada pembahasan yang ketiga, yaitu esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat yang terdiri dari jiwa dan raga, sifat kodrat yaitu makhluk individual dan sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan menurut Noto Nagoro. Dan yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima yaitu, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yang terdiri dari keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Lalu yang terakhir adalah keadilan komutatif, adalah keadilan antara sesama warga negara. Masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu negara. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita praktikkan. 1. Ada toleransi antar individu dan kelompok. Yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Yang ketiga, mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang keempat, tidak membuat perpecahan antar kelompok. Yang kelima, mengakui persamaan derajat. Yang keenam yaitu menegakkan keadilan. Sekian, terima kasih. Video penugasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.